Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Arum Sari, Delia Putri Apriliani, dan Yuda Sanjaya akan menjelaskan pendekatan psikologis untuk pembelajaran bahasa. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi, pengertian belajar bahasa, pengertian pendekatan psikologi. Yang pertama ada pendekatan psikologi. Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni psyche dan logos. Kata psyche berarti jiwa, roh, ataupun sukma. Sedangkan kata logos bermakna ilmu. Sehingga, dapat dijelaskan jika psikologi adalah sebuah ilmu atau studi tentang jiwa. Menurut Woodward dan Marquis, dikutip Pateda 1990/79, menjelaskan jika psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Kemudian pengertian dari belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan proses penguasaan bahasa, baik pada bahasa pertama maupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa yang dimaksud meliputi penguasaan secara alamiah, acquisition, maupun secara formal, learning. Krashen, 1981/40. Selanjutnya pengertian dari pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah asumsi-asumsi teoritis yang dipercayai oleh psikologi tertentu yang saling berhubungan yang menyangkut hakikat belajar dan pengajaran pada diri seseorang. Dalam belajar bahasa pendekatan psikologi terbagi jadi 4 pendekatan. Pertama, pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme merupakan pendekatan yang menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi, respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Behaviorisme sendiri dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Pavlov dan dikembangkan lagi oleh Skinner. Pendekatan behaviorisme dalam belajar bahasa, yakni 1. Pembelajaran bahasa dapat diamati berdasarkan tingkah laku bahasanya. 2. Pembelajaran bahasa berdasarkan langkah-langkah eksperimennya dilakukan secara ilmiah. 3. Pembelajaran bahasa dilakukan secara terprogram dan bertahap dan memberikan arti penting pada nosi penguatan baik berupa ganjaran atau hukuman. Yang kedua, pendekatan kognitivisme. Kognitivisme dipelopori oleh Jean Piaget dan dikembangkan oleh David Ausubel, 1965. Pendekatan psikologi kognitivisme ini mempercayai jika manusia sejak lahir telah memiliki bakat bawaan untuk belajar bahasa. Pendekatan ini pula menekankan pada pengetahuan yang terdapat pada otak manusia. Pada pendekatan ini belajar bukan hanya sekedar ditandai dengan perubahan tingkah laku tapi juga melibatkan fungsi otak serta pikiran lebih dalam dan lebih kompleks. Yang ketiga, pendekatan humanisme. Dalam pendekatan humanisme belajar sebagai suatu proses yang terjadi pada suatu individu yang meliputi bagian-bagian yang ada pada manusia, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Dengan kata lain, humanisme menekan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki manusia. Pendekatan ini adalah contoh dari penerapan konsep psikoterapi dalam pembelajaran bahasa. Dan yang keempat, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini meyakini bahwa belajar merupakan cara membangun pengetahuan lebih luas dan kompleks bagi pembelajar. Pada pendekatan ini peserta didik dilatih untuk berpikir kritis. Pendekatan konstruktivisme dianggap paling sesuai karena pendekatan ini cocok dengan sifat-sifat anak.
Anak-anak diberikan kebebasan untuk membangun pengetahuan berdasarkan perkembangan pikirannya di bawah bimbingan seorang guru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi pembelajaran bahasa. Implikasi pembelajaran bahasa. Menurut Bloomfield, 1985, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus berhasil membentuk kebiasaan berbahasa yang secara asosiatif dilakukan secara lisan. Agar maksud tersebut dapat dicapai, maka ada beberapa syarat-syarat yang harus diikuti, yakni 1. Usia pembelajar berumur 10-12 tahun. 2. Guru bahasa harus menguasai bahasa yang diajarkan dengan baik dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar bahasa, serta memiliki pengetahuan prinsip-prinsip umum linguistik. 3. Latihan pengucapan harus dilakukan dari awal untuk membentuk kebiasaan dalam mengucapkan bunyi-bunyi. 4. Latihan pengucapan harus dilakukan dari awal untuk membentuk kebiasaan dalam mengucapkan bunyi-bunyi. 5. Cara melatih ucapan diawali dengan pemberian deskripsi sederhana bagaimana suatu bunyi diucapkan. 6. Metode penyajian semantik digunakan metode langsung. 7. Diberikan informasi mengenai gramatikal untuk mempermudah proses mempelajari bahasa. 8. Teks bacaan harus berisi mengenai kehidupan. Sekian atas pemaparan yang kelompok kami telah sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.